Page 3.17. Bisa lihat bukunya halaman 3.17. Have you found it? 3.17. Okay, so this is about simple present and present progressive or present continuous. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas di unit pertama tentang phrasal verb, saya dengar banyak dari kalian yang sudah paham betul tentang present continuous. So, simple present and present continuous actually they talk the same in the same time. I mean, tensesnya itu sama, yaitu pada saat sekarang, present. Iya, cuman bedanya kalau dia present tense, it indicates that an action is present now relative to the speaker or writer, and generally it is used to describe actions that are factual or habitual. Nah, kalau present tense itu katanya dia itu untuk menyatakan suatu kegiatan atau kejadian yang selalu terjadi atau dilakukan. Jadi dia rutin dikerjakan. Oke? Nah, sementara present continuous it indicates continuing action, something going on now. Kalau present continuous itu, dia adalah mengindikasikan pekerjaan yang sedang berlangsung saat itu juga. Nah, mari kita lihat contohnya supaya lebih easy, lebih gampang untuk dipahami. Nah, simple present tense biasa dibentuk dari base form atau kata kerja dasar. Contohnya, I live in Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. Dan untuk third personnya, third person tahu ya, yaitu subjek she, he, dan it, itu ditambahkan atau dibubuhkan akhiran s, ending s di akhir kata kerjanya. Jadi she lives in Indonesia untuk simple present tense. Oke, bisa ngerti ini untuk formnya? Oke, nah we use the present tense to talk about pertama, something that is true in the present, sesuatu yang terjadi atau benar terjadi untuk masa yang sekarang. Jadi semisal Mbak Etik lives in Taiwan. Mbak Etik memang tinggal di Taiwan kan saat ini kan? Nah, jadi makanya dia menggunakan simple present. Etik lives in Taiwan. It is true right now. Kenapa dia menggunakan lives di sini ada akhiran s? Iya, Mbak Etik itu adalah sama dengan si, ya kan? Nah, yang kedua fungsinya dari simple present tense adalah to state something that is always true. Jadi kalau kita ingin mengatakan suatu fakta, maka kita menggunakan tenses simple present. Nah, contohnya adalah the adult human body contains 206 bones. Katanya manusia dewasa tubuhnya itu mempunyai 206 tulang. Ini fakta. Jadi dia menggunakan simple present tense. Semisal kita mau mengatakan matahari terbit dari sebelah timur. Bahasa Inggrisnya gimana tuh? The sun rises the sun rises from west. Is that? Apakah benar the sun rises from west? Berarti masih pada bangun ya. Saya kira udah tidur semua tadi. Saya kira waktu saya bilang the sun rises from west, semua pada bilang iya miss. Okay, so the sun rises from east. Now, when we want to say the fact or the true things, we have to remember that we need to use simple present. Okay? Nah, yang berikutnya, fungsi yang ketiga daripada simple present tense adalah untuk menyatakan something that happens again and again.
in the present or habits. Nah, kalau kita mau mengatakan sesuatu yang terjadi terus-menerus di waktu sekarang atau kita katakan habits, maka kita menggunakan simple present tense. Seperti misalnya kalian kan bekerja setiap hari kan? Dari Senin sampai Minggu, ya kan? Halo. Nah, jadi ketika kalian ingin menyatakan atau mengatakan saya bekerja setiap hari, kalian menggunakan itu simple present tense. For example, we take Umi Marifa. Umi Marifa is that here? Oh no, Umi Marifa itu anak writing 4 rupanya. Saya salah. Oke. Umi goes to work every day. Jadi dia menggunakan kata kerjanya di sini pakai as. Karena Umi adalah si atau the third person. Oke? Nah, cukup paham di sini simple present tense-nya? Paham. Nanti dikasih tugas nggak paham. Okay, let's continue to present continuous. Nah, kalau tadi present tense itu untuk menyatakan suatu habitual atau pekerjaan yang dilakukan berkali-kali, present continuous itu adalah yang dilakukan pada saat itu juga atau sedang berlangsung. Nah, dia dibentuk dari kata kerja plus verb be dan present participle ing form. Nah, contohnya, it is raining outside. Kalau memang saat itu sedang hujan, maka kita menggunakan it is raining outside. Oke? Nah, ada juga fungsi dari present continuous ini. Biasanya kita menggunakannya untuk menyatakan a temporary action happening now. Jadi, kita lihat contoh di buku di halaman 3.19. Bisa dibuka bukunya 3.19. Nah, di situ ada contoh paling bawah tuh yang ada kotak. There is examples there to state an action, which is a temporary action happening right now. Jadi ada contohnya, John is winning the game. Bisa lihat contohnya, John is winning the game. Sudah ketemu? Nah, di sini John is winning the game, it means that pada saat itu si John itu memenangkan pertandingan, tapi mungkin pertandingannya itu masih semifinal, belum selesai. Jadi dia masih ada game berikutnya, gitu. Kan kalau misalnya kayak pertandingan olahraga atau apa kan ada quarter final, perempat final, terus semifinal, baru masuk ke final. Nah, saat itu John is winning the game, mungkin dia mengikuti perempat final atau quarter final dan dia menang saat itu, tapi itu masih temporary, masih yang belum yang permanen gitu. Dia masih ada game berikutnya gitu. Oke? Dan untuk fungsi yang kedua yaitu a definite plan for the future. Jadi suatu rencana yang sudah pasti yang akan dilakukan untuk selanjutnya atau untuk masa berikutnya. Jadi contohnya misalkan di buku kita di halaman 320. Sarah is leaving for San Francisco on Friday. Sarah is leaving for San Francisco on Friday. Nah, di sini dia bilang Sarah akan sedang berangkat nantinya ke San Francisco Jumat mendatang. Jadi walaupun dia berangkatnya Jumat mendatang, berarti kan belum terjadi kan? Karena masih future kan? Tapi dia bisa menggunakan present continuous. Jadi dia nggak harus menggunakan Sarah will leave for San Francisco on Friday. Present continuous itu kenapa? Halo? Halo, ada yang manggil saya tadi ya? Halo? Oh, nggak ada. Berarti saya salah dengar ya. Maaf ya. Oke. So, a definite plan for the future, kita juga bisa menggunakan present continuous. Jadi semisal kalau ada Mbak yang mau pulang ke Indonesia nih, Mbak sudah pesan
tiket dan akan pulang mungkin 2 hari lagi. Misalnya hari ini sekarang hari Rabu, jadi pulangnya itu hari Kamis. Misalkan namanya kita buat Mbak Dewi Susanti, coba diganti kalimatnya. Kalau Mbak Dewi Susanti akan pulang hari Jumat ke Indonesia. Oke, bisa dibuat kalimatnya dalam bentuk present continuous. Silakan Mbak Dewi. For Taipei, tapi tujuannya tadi Indonesia. Okay, so when you want to say something that it's already definite plan for the future, you can use present continuous. Okay, kalau kalian ingin menyatakan suatu hal yang sudah benar-benar akan dikerjakan untuk masa yang akan datang, kalian bisa menggunakan present continuous. Oke, seperti contohnya tadi yang Mbak Dewi buat, Dewi Susanti is leaving for Taipei on Friday. Okay, you got it, this tenses? Bisa paham tenses ini? Halo, sudah tidurkah semua? Okay. Kenapa? Oh, nggak jelas ya suara saya ya. Oh, gitu. Tapi ini cukup jelas atau gimana? Atau oh, berarti mungkin koneksi kali ya. Nah, untuk yang berikutnya ini ada beberapa kata kerja yang tidak umum digunakan dengan present continuous tense. Jadi itu ada di halaman 3.18 bisa dilihat. Nah, di situ ada beberapa kata kerja di 3.18 yang di dalam kotak. Nah, misalnya kalau kita mau mengatakan saya cinta kamu, kita jarang mendengar orang mengatakan I'm loving him, I love him. Jadi kita tidak menggunakan kata kerja ini dalam bentuk continuous. Kita biasa menggunakannya dalam bentuk simple present. Iya, I love him atau do you understand? Kan jarang kita mengatakan sama orang itu are you understanding? Pernah nggak dengar kalimat kayak gitu? Nah, jadi untuk beberapa kata kerja ini pengecualian. Untuk beberapa kata kerja ini kita tidak menggunakannya, atau bukan tidak, tapi it's not common, jarang atau tidak umum digunakan dalam bentuk present continuous tense. Oke? Nah, sekarang let's see the unit 3, the last part. Mari kita lihat part terakhir. Itu ada di halaman 3.29. Nah, sudah ketemu 3.29? Oke, nah, grammar verb with ing clause. Nah, di sini ada beberapa kata kerja yang dia juga biasa diikuti dengan ing clause. Seperti kata kerja yang di dalam box itu, ada admit, consider, deny, and then etc. Biasa dia kata kerja ini digabungkan dengan ing clause. Maksudnya ing clause di sini adalah kata kerja yang ditambahi akhiran ing. Nah, jadi misalkan admitted smuggling atau I have finished doing my homework. Dan jangan lupa ketika kita menggunakan ing clause ini, maka kata kerjanya itu, kata kerja sebelumnya itu, dia biasanya dalam bentuk ditambahi akhiran id. Oke? Jadi seperti contoh, she admitted smuggling some cars. Dia ditambahi akhiran id. I have finished doing my homework. Juga ditambahi akhiran id. Oke?
paham di sini atau ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau verb with ing clause ini, dia biasanya itu adalah kata kerja yang digabungkan dengan kata kerja juga, tapi dia ditambahi akhiran ing. Iya, dia menjadi ing, iya, ing clause. Jadi di sini kata kerjanya itu adalah admitted. Tapi untuk case ini dia jadi digabung, admitted smuggling some cars. Bisa? Kurang paham atau gimana? Yang kurang pahamnya di mana? Coba dilihat halaman 3.29. Iya, kalau ya ini memang harus dihafal, oke? Karena kata kerjanya kan sudah ada yang secara umum sering digunakan. Jadi untuk mempermudah kita. Let's see the other slide, maybe you can easy to understand. Nah, untuk slide berikutnya ini yaitu ada phrasal verb with ing clause also. Kalau tadi ada verb dengan ing clause, yang kedua ini adalah phrasal verb. Phrasal verb tadi udah kita pelajari, dia terbentuk dari kata kerja plus partikel. Nah, untuk contohnya di sini ada I will give up smoking someday in the future. Di sini phrasal verbnya yang mana? Exactly. ing clause-nya? Ing clauses smoking. So yeah, so you understand now phrasal verbs plus ing clauses. Jadi ing clauses itu adalah kata kerja yang ditambahi akhiran ing. Bisa? Beda dengan jaran. Oke. Nah, untuk poin yang selanjutnya ada kata kerja atau verb maksud saya ditambah being plus past participle. Ini dalam bentuk pasif. Nah, jadi dia contohnya itu ada di halaman, coba kita lihat 3.30. The boy enjoyed being praised. Oke. Jadi kata kerjanya itu untuk bentuk pasif, kalau kita mau buat kalimatnya dalam bentuk pasif, dia subject plus verb 3 plus being terus ditambahi past participle. Jadi enjoyed being praised, ada dia adalah bagian daripada phrasal verbs juga. Enjoyed being praised, tapi dalam bentuk pasif. Kalau tadi yang di atas kan yang semua sudah kita bahas itu kebanyakan itu adalah bentuk aktif. Makanya dia nggak ada pakai to be being gitu. Contoh yang kedua, misalkan itu ada I dislike being interrupted. Saya nggak suka kalau diinterupsi atau disanggah gitu. Ngerti nih? Atau semakin membingungkan? Halo? Ada. Kalau untuk bentuk pasif dia pasti ditambahkan being. Habis verbnya ditambah being baru past participle atau kata kerja kedua. Oke? Nah, yang bentuk ketiga ada verb plus to infinitive clause. Kalau tadi kan phrasal verb plus apa tadi?
ing clause kan. Nah, yang bentuk ketiga ada verb plus to infinitive clause. Nah, jadi kata kerja yang di kotak ini yaitu yang di poin 3 di halaman 3.30, yang baris paling bawah yang ada dalam kotak ada kata agree, choose, decide, expect. Nah, ya decided. Nah, kata kerja itu biasanya itu digabungkan dengan kata kerja to infinitive clause. Kata kerja yang pakai to di depannya. Jadi misalnya contoh, she agrees to sell her house. I help that old man to cross the street. Atau I help that old man cross the street. Kalau untuk kata help, pengecualian untuk kata help, dia bisa katanya itu, kata kerjanya tidak digabungkan dengan to infinitive. Dia bisa dibuat ataupun bisa dituliskan without to. Jadi dia ada dua cara. Yang pertama, I help that old man to cross. To cross itu adalah to infinitive clause. Atau I help that old man cross the street. Jadi dia nggak pakai to. Khusus untuk kata kerja help. Tapi kalau kata kerja lainnya itu biasanya digabungkan dengan to infinitive clause. Selalu kata kerjanya itu menggunakan kata to. Oke? Bisa dipahami? Halo? Halo Bandung. Halo Taiwan. Mari kita lihat contoh 3.30 paling bawah yang ada kata help. Bisa dilihat? Bisa dilihat 3.30? Nah, di situ ada kata help. Nah, help dapat diikuti oleh objek plus to plus a base form. Nah, ini help diikuti oleh objek. Mari kita lihat contohnya di sini. I help that old man to cross the street. Di sini kata kerjanya di mana? Kata kerjanya dulu, I help that old man to cross the street. Help. Oke, I help. Oke. Objeknya yang mana? Old man. Oke. And then plus to. Ada to kan? To. And then a base form. A base formnya yang mana? Cross, exactly. Nah, ini kan tadi yang pertama, cara pertama. Atau cara kedua ada atau object plus a base form, yaitu yang di bawah. I help tadi kata kerja, that old man object, dia langsung a base form without to. Bisa dilihat beda kalimatnya? Nah, jadi kalimat ini sama artinya, hanya dia penulisannya bisa dua cara. Bisa menggunakan to, yang satu lagi bisa tanpa menggunakan to. Oke? Ya. Paham? Oke. Nah, yang terakhir yaitu verb ditambah to be. Nah, verb tambah to be ini contohnya itu adalah we went out that night but Susan chose to be at home. Nah, ini kapan Miss digunakan kata kerja ditambah to be? Nah, to be ini tadi kan di atas kita cerita to infinitive clause. Biasanya to tambah kata kerja dasar, ya kan? Ya kah? Halo? Halo Taiwan. Nah, jadi kapankah verb ditambah to be ini, Miss? Nah,
To be ini to be digunakan ketika kalimat tersebut tidak menggunakan objek, tapi dia mungkin menggunakan noun atau adverb atau adjective. Iya. Untuk kalimat ini, we went out that night but Susan chose to be at home. At home ini sebagai apa di sini? Ayo, sebagai apa? Keterangan tempat, exactly. Karena dia keterangan tempat, maka dia menggunakan to plus be, bukan to plus kata kerja infinitif. Iya. Kalau misalkan saya ganti kalimatnya, we went out that night but Susan choose to, misalnya at home-nya saya ganti menjadi some cookies. We went out that night but Susan choose bla 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 some cookies. Di sini apa? To be-nya diganti menjadi kenapa? Iya, to make bisa, atau to eat, atau to buy. Jadi bisa bedakan ya. Kalau dia di sampingnya ada objek, maka katanya itu to-nya itu harus plus kata kerja, yaitu infinitif, kata kerja dasarnya. Oke. Tetapi kalau setelah kata kerja itu adalah adverb atau noun atau adjective, maka to itu ditambah be, bukan ditambah kata kerja dasar atau infinitif. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Halo Taiwan, still awake? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya kasih tugasnya sekarang supaya kita akhiri kelasnya. Oke. Halo? Tidak ada yang mau bertanya? Oke. So if you don't have any question, I give you this homework. Nah, di sini ada 3 tugas. Tetapi untuk tugas nomor 3, ini hanya untuk yang tidak ikut TTM kemarin. Itu ada halaman 2.9. Untuk yang tidak ikut TTM. .9 itu yang nomor 3, itu yang tidak ikut TTM kemarin atau tidak datang TTM. Tuliskan satu pengalaman kalian, sebuah cerita berdasarkan pengalaman kalian, paling sedikit 200 kata. Jadi topiknya bebas, terserah. Oke? Contohnya bisa dilihat seperti di halaman 2.9. Silakan dikirim ke email saya. Jangan lupa ngirimnya itu bukan di emailnya diketik ya, itu Microsoft Word filenya, dan tuliskan nama serta name kalian. Oke? Nah, kalau untuk nomor 1 dan deadline-nya 2 hari sebelum next class. Kenapa? Kenapa, Mbak? Saya ulangi ya. Tugas ini nomor 1. Iya, tugas ini untuk semuanya. Tetapi khusus yang nomor 3 itu hanya untuk yang tidak ikut TTM. Jadi yang tidak ikut TTM itu ngerjakan tugas 1, 2, 3. Tapi yang ikut TTM hanya ngerjakan tugas nomor 1 dan 2. Oke, paham? Paham? Ada yang mau ditanya lagi?